adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita semua berkumpul bersama di Sekolah Minggu GKY Palembang. Nah, adik-adik, hari ini bersama Lause Yosef, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Sekolah Minggu kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, adik-adik, Lause mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipatkan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberikan kesehatan Tuhan untuk boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami boleh senantiasa bersukacita dan senantiasa pula memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya, karena masih pagi, kita harus semangat ya. Adik-adik, Lause undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Kita sama-sama mau memuji nama Tuhan kita ya. Kita naikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Sambil bangkit berdiri, bertepuk tangan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita naikkan ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Masih bangkit berdiri, kita mau bersukacita bersama. Kita mau memuji nama Tuhan ya. Daripada itu, kita mau naikkan pujian Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya kita berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Padanya ku berserah, padanya
Engkau sumber kehidupanku. Oke, adik-adik semuanya, ya, dari pujian tadi sama-sama kita mau berharap, kita mau berserah kepada Allah kita yang hidup. Siapa ya Allah Tuhan kita? Iya, tentu saja Tuhan Yesus Kristus, ya, yang sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Maka daripada itu, kita harus senantiasa bersyukur, salah satunya dengan cara bersuka cita, adik-adik. Nah, tanpa terasa adik-adik, sebentar lagi bersama-sama Lause dan adik-adik di rumah, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Lause mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Kita mau naikkan pujian Kau yang terindah. Dengan sikap sungguh, kita mau belajar melalui pujian ini untuk senantiasa, ya, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita juga, ya. Kita mau katakan Tuhan kita yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita ulang dari awal dengan sikap berdoa. Kita mau katakan Tuhan kita yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada luput tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan
Engkau Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa adik-adik sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan. Biarlah Tuhan, dari kecil kami mau belajar, memiliki hati yang senantiasa haus untuk memuji Tuhan, serta belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang tolong kami semua untuk boleh mendengar dengan baik serta mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ma, sebentar lagi kita mau pergi kan? Itu Koko sudah siap belum? Iya, coba kita panggil Kokonya ya. Iya, Siap iya. belum? Ya. Koko? Mama, Papa. Wah, hari ini kita mau ke mall ya, Maya? Iya, benar. Hari Yes. ini kita mau jalan-jalan ke mall. Oke, senang dong. Kapan nih? Aku udah nunggu dari tadi, Mah. Pak, Bentar, ke mall ya? Bentar, sabar. Ayo dong, nanti kemalaman, mallnya tutup. Sabar dulu, Papa lagi sibuk. Iya, mallnya. Sabar. Aduh, ayo dong. Sabar. Pak, ayo kita mau pergi nih, nanti mallnya tutup. Iya, Kan Papa lagi COVID. ada kerjaan, nanti. Aduh. Sabar dulu. Sabar dulu. Nggak boleh buru-buru, kita harus sabar. Ah, udah lama nunggunya, Pak. Ayo, Pak. Aduh, kamu ini Ayo. gak sabaran. Udah mah, kita batalkan aja. Papa lagi ada kerjaan. Ya, nanti aja nanti. Ya. Ya. Jadi durasi ya. Ya, aduh. Tuh kan, kalau nggak sabar, dimarahin papa sama mama. Batal dia pergi ke mallnya. Nah, hari ini kita mau denger nih cerita dari bangsa Israel yang juga tidak sabar adik-adik. Baik adik-adik, kita tadi sudah lihat ya ilustrasi dari seorang anak yang tidak sabar menunggu. Nah, hari ini Lause akan bercerita bagaimana bangsa Israel yang juga tidak sabar. Ya, cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat ke-9. Ya. Nah, suatu hari adik-adik, bangsa Israel kembali dari Gunung Hor, ya. Lalu berjalan ke arah laut yang bernama Laut Teberau untuk mengelilingi tanah di sekitar situ yang bernama Tanah Edom. Nah, di sana adik-adik, di Tanah Edom sangat gersang, alias tidak ada yang namanya air, makanan, ya. Jadi saat bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa berjalan di Tanah Edom, mereka mengeluh adik-adik, ya. Mereka mengeluh kenapa kira-kira? Mereka mengeluh kepada Tuhan dan juga Musa yang memimpin mereka. Mereka mengeluh, Musa, kenapa engkau mengajak kami keluar dari Mesir, lalu berjalan di sini? Apakah engkau ingin kami mati? Para bangsa Israel yang sangat banyak itu mengeluh kepada Musa, ya. Apa tujuan Musa mengajak mereka keluar dari Mesir? Ternyata ujung-ujungnya mereka juga kelaparan, mereka kelelahan, mereka kehausan. Nah, mendengar keluhan dari orang-orang Israel yang tidak sabar tadi adik-adik, lalu Tuhan mendengar, ya. Tuhan mendatangkan ular yang beracun. Wah, bahaya sekali ya kalau kita bertemu ular yang beracun. Karena kalau kita digigit ular,
bisa saja kita tentu saja keracunan dan bisa saja kita meninggal adik-adik. Sangat berbahaya ya. Nah, mendengar bangsa Israel tidak sabar tadi, lalu Tuhan ya mendatangkan ular beracun di tengah-tengah orang Israel tadi. Lalu ular yang banyak itu menggigiti adik-adik, menggigiti orang-orang Israel yang mengeluh tadi. Wah, takut ya, ngeri ya. Nah, setelah digigit oleh ular, mereka semua lari adik-adik. Mereka ketakutan karena mereka dikejar oleh ular beracun tersebut. Setelah orang-orang Israel itu lari ketakutan, mereka datang kepada Musa. Ya, mereka berkata kepada Musa, "Musa, kami sungguh berdosa karena kami telah melawan Tuhan dan melawan engkau, Musa." Ya, bangsa Israel lalu meminta Musa untuk segera berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular beracun tadi yang mengejar dan menggigiti mereka ya disingkirkan adik-adik ya. Nah, lalu Musa saat itu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyingkirkan ular-ular itu. Kemudian setelah Musa berdoa ya, Tuhan berfirman adik-adik kepada Musa. Ya, Tuhan berfirman, biarlah Musa untuk menyembuhkan orang-orang yang sudah digigit ular tadi adik-adik ya. Musa harus membuat ular dari tembaga yang menyerupai ular yang beracun tadi. Lalu dipasang di ujung tiang yang ada di gambar berikut ini adik-adik. Nah, kita sama-sama lihat ya. Ini gambaran ular tembaga adik-adik. Nah, setiap orang adik-adik, Tuhan berfirman kepada Musa, setiap orang yang sudah digigit oleh ular beracun tadi akan sembuh apabila ia melihat ular tembaga yang sudah dibuat oleh Musa ini. Nah, cerita firman Tuhannya sampai di sini adik-adik. Dari cerita yang singkat ini, kita belajar ya adik-adik, bagaimana bangsa Israel yang sudah dipimpin oleh Musa dan ditolong oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, tapi mereka terus saja mengeluh. Mereka terus saja tidak sabar. Sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka semua dengan mendatangkan ular yang beracun. Wah, takut ya. Nah, tetapi karena Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memerintahkan tadi Musa untuk membuat ular dari tembaga adik-adik untuk menyembuhkan mereka. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sabar ya. Karena kalau kita tidak sabar, bisa saja mendatangkan kerugian untuk diri kita sendiri. Seperti bangsa Israel tadi, bahkan mendatangkan sesuatu yang berbahaya. Ya, maka daripada itu, hari ini dari cerita firman Tuhan ini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bersabar, menunggu sesuatu apapun itu. Seperti tadi, contohnya Papa Mama janjikan sesuatu, kita harus sabar saja menunggu karena pasti Mama Papa kita menepati janjinya. Nah, kalau Mama Papa saja menepati janjinya, apalagi Tuhan kita adik-adik ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janjinya. Apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan pasti Tuhan genapi, Tuhan kabulkan. Nah, maka daripada itu, mari sama-sama kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau ingatkan sekali lagi ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sekali lagi Lause ulang, ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal 16 ayat 32a. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Oke, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Lause mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sama-sama mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menghukum orang-orang Israel yang terus mengeluh, yang terus tidak sabar karena mereka tidak pernah bersyukur Tuhan. Maka daripada itu, melalui cerita firman Tuhan pagi hari ini, kami mau sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sabar Tuhan, menghadapi apapun juga, apapun yang dijanjikan. Dialah Tuhan yang pimpin dan tolong kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayo adik-adik di rumah, tadi sudah sama-sama kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Lause mau kasih tahu sekali lagi nih kepada adik-adik semua yang ada di rumah, ya, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak bersabar, ya. Tentu saja kalau kita tidak sabar, pasti mendatangkan sebuah kerugian untuk diri kita sendiri. Malah bisa jadi kita dalam bahaya kalau kita tidak sabar, ya. Seperti bangsa Israel tadi. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sabar, ya, dalam keadaan apapun. Karena tentu saja saat kita belajar untuk sabar, ya, pasti ada sesuatu yang indah, ya, yang Tuhan juga sudah siapkan untuk adik-adik semuanya. Oke adik-adik? Ya, Lause mau tantang adik-adik di rumah untuk belajar bersabar, ya. Nah, sekaligus adik-adik, Lause mau ingatkan adik-adik semua sekali lagi tentang ayat hafalan kita pada pagi hari ini, yang diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32a yang berbunyi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Nah, adik-adik tentunya pasti banyak yang di rumah mau jadi pahlawan, jadi superhero. Kalau kita menjadi orang yang sabar, kita lebih dari seorang pahlawan loh. Ya, maka daripada itu, sekali lagi, langsung ajak adik-adik menjadi orang yang sabar. Nah, adik-adik, tidak terasa sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelumnya kita mau memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Maka daripada itu, sekali lagi, langsung mau ingatkan adik-adik semua yang sudah mendapatkan box persembahan dari guru-guru sekolah minggu, adik-adik tetap pakai box persembahannya, ya. Siapkan juga amplop persembahan yang sudah diberikan adik-adik, ya. Amplop persembahan ini dimasukkan uang persembahan kita di minggu ini. Lalu jangan lupa adik-adik untuk tempelkan pada bagian depan tanggal hari ini adik-adik. Hari ini tanggal 31 Oktober 2021. Nah, setelah itu adik-adik boleh masukkan uang persembahannya ke dalam box kembali yang rapi, lalu tutup dan simpan box persembahannya yang nanti akan dikumpulkan kembali pada bulan Desember. Bagi adik-adik juga yang tidak mendapatkan box, jangan bersedih, tetap bisa berikan persembahan kalian melalui rekening gereja yang ada di bawah ini. Kalian bisa minta bantuan dari papa dan mama untuk mentransferkan uang persembahannya ke rekening gereja dan barcode yang ada di bawah adik-adik. Nah, sambil kita persiapkan persembahan kita adik-adik, kita mau naikkan pujian segala puji syukur. Kita mau naikkan pujian ini, semuanya kita kembalikan kepada Tuhan kita. Segala puji syukur
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oke, adik-adik, kita sudah memberikan yang terbaik ya melalui persembahan kita. Lalu akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk belajar melalui cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan juga berikan kami kesempatan untuk memberi persembahan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan yang pakai uang persembahan ini untuk boleh Tuhan menjadi pelayanan bagi gereja kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami dan kami akan bertemu kembali bersama Lause dan teman-teman kami di dalam Google Meet. Kiranya Tuhan juga yang pimpin ibadah kami di dalam Google Meet Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, langsung tunggu sekarang kita bertemu kembali di Google Meet. Bye-bye.